Selamat datang di pembelajaran daring IPS kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bab 1 adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pasti dulu kelas 6 SD MI pernah diajari tentang ASEAN. Sekarang kita mengenal negara-negara ASEAN ya, yaitu yang pertama ASEAN. Apa itu ASEAN? Ya, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, yaitu merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Selain Asia Tenggara, itu ada Asia Timur, Tengah, Selatan, dan Barat. Yang kedua adalah ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada saat penandatangan deklarasi Bangkok, ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang berjumlah 10 negara. Semua yang beranggotakan ASEAN itu terletak di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima negara ini adalah salah satu pelopor berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kelima negara tersebut menandatangani suatu perjanjian organisasi di Bangkok, Thailand. Yang keempat adalah ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sebelum menjadi 10 negara ASEAN, sebelumnya adalah yang bergabung 5 negara saja. Brunei masuk pada 8 Januari 1984, Vietnam tanggal 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Kelima tersebut pada dasarnya bergabung ke ASEAN dengan tujuan memperkuat pertahanan keamanan ekonomi. Tujuan ASEAN didirikan adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Itu adalah singkatan dari Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Maksudnya adalah contoh dari kita kalau melihat bumi secara kasat mata dengan mata bisa kita lihat dengan peta atau globe. Yang kedua adalah berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua adalah benua Asia dan benua Australia. Apakah itu yang namanya samudra? Samudra adalah lautan atau ASEAN yang artinya lautan yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi benua atau yang diputus oleh kepulauan yang besar. Samudra itu dibagi menjadi 5. Yang pertama Atlantik, Arktik, Antartik, Hindia, dan Pasifik. Benua
Apakah itu benua? Benua adalah daratan sangat luas yang berada di permukaan bumi. Benua juga dibagi menjadi 7. Yang pertama Asia, yang kedua Afrika, yang ketiga Amerika U, yang keempat Amerika S, yang kelima Antartika, yang keenam Eropa, dan yang ketujuh Australia. Itu tadi keterangan geografis di Asia. Sekarang bentuk negara ASEAN. Berdasarkan bentuk geografisnya, negara ASEAN itu berbentuknya atau geografisnya bermacam-macam, yaitu dibagi menjadi 4 diantaranya, antara lain yang pertama adalah compact. Apa itu compact? Compact adalah bentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Yang namanya lingkaran itu seperti bola ya gambarannya, petanya. Yang kedua adalah fragmented. Fragmented adalah berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Kalian kalau lihat di peta atau di Google, itu pulaunya terpisah-pisah. Yang ketiga elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Yang terakhir atau empat adalah protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah negara Thailand dan Myanmar. Selanjutnya adalah letak koordinat ASEAN. Biasa kita kenal dengan sebutan astronomi. Yang pertama, letak koordinat adalah letak titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur suatu daerah pada peta. Ya, itu benar sekali. Lebih tepatnya adalah letak koordinat berpedoman pada garis latitude yang kurung buka, garis lintang kurung tutup, dan longitude atau garis bujur. Dapat kita lihat di peta ya, garis bujur yang mana dan garis lintang yang mana. Maksudnya adalah nanti kalau kita sudah masuk sekolah, bisa kita praktekkan mana itu garis lintang, mana itu garis bujur. Tetapi Bapak guru biasanya berpedoman pada sudut atas sampai ke sudut bawah yang melingkar atau melengkung, itu disebut dengan garis bujur. Dan garis lintang itu biasanya dari sudut samping ke sudut sampingnya itu dengan cara dilingkari. Itu namanya garis lintang. Yang kedua adalah letak koordinat, biasa disebut dengan astronomi. Tadi sebelum kita membahas yang namanya letak koordinat, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang ketiga, letak astronomis negara ASEAN adalah 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kebanyakan di Asia Tenggara iklimnya adalah subtropis, tetapi di Asia Tenggara ada negara yang beriklim subtropis dan tropis. Di manakah negara tersebut? Adalah negara Myanmar. Selanjutnya adalah faktor yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Sebelum kita memulai membahas ini, kan sudah pernah saya jelaskan di awalnya.
di pembahasan yang mengenal negara-negara ASEAN ya. Salah satunya yang kemarin itu saya sudah menjelaskan eh, faktor yang melatar belakangi itu ada 5 negara. Masih ingat ya? Sekarang faktor yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Yang pertama atau A, persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. Maaf ya. Maksudnya adalah kita sama di satu iklim, yaitu iklim subtropis. B, persamaan budaya, yakni budaya Melayu Austronesia. Ya, benar sekali ya. Di sekeliling negara kita, Indonesia, hampir semua paham bahasa Indonesia atau mudah dipahami di negara-negara tetangga kita. Masalahnya di tetangga-tetangga negara kita itu mayoritas bahasa Melayu yang di Indonesia juga ada di Sumatera Barat. C, persamaan nasib dalam sejarahnya yaitu pernah dijajah oleh bangsa asing. Ya, pasti kalian sudah tahu semuanya lah. Di tanggal 17 Agustus kita memperingatinya. Tetapi ada salah satu negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah sama sekali, yaitu negara Thailand. 4 atau D, persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pastinya ya, semua negara, khususnya Indonesia atau organisasi ASEAN, itu pasti bertujuan atau saling membutuhkan sama seperti halnya manusia. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok oleh 5 menteri luar negeri, yaitu sebelum ASEAN terbentuk menjadi atau beranggotakan 10 negara, kan awalnya cuma 5 negara ya, dan semuanya diwakili menteri luar negeri semua. Yang pertama adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pembangunan Nasional dari Malaysia. 3. S. Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura. 4. Narciso Ramos dari Menteri Luar Negeri Filipina. 5. Tanat Oman dari Menteri Luar Negeri Thailand. Itu 5 tersebut atau 5 menteri tersebut ada di Bangkok ya pada tanggal 8 Agustus 1967. Arti lambang ASEAN. Lambang dari ASEAN itu memiliki semua punya arti ya. Yang pertama, batang padi tegak berjumlah 10, melambangkan jumlah ASEAN ada 10 negara. Harus kalian ketahui ya, lambang dari ASEAN sendiri memiliki arti khusus yang patut kita ketahui. Untuk menjadi tanaman padi sebagai gagasan dasar untuk lambang ini adalah karena padi atau nasi adalah makanan pokok kebanyakan rakyat Asia Tenggara, dan tanaman padi sendiri pasti adalah tanaman yang terpenting untuk masyarakat. Kenapa kok diambil tanaman padi? Karena padi sendiri ada kaitannya dengan kemakmuran
kecukupan pangan dan kekayaan. Itu sebabnya lambang ini tepat dan cocok untuk digunakan sebagai lambang organisasi resmi ASEAN. Dan yang kedua adalah warna biru melambangkan perdamaian, kemantapan merah melambangkan keberanian dan dinamika, janur kuning melambangkan kemakmuran. Maksudnya, dari warna tersebut atau warna lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara ASEAN. Terus yang B adalah warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, warna kuning melambangkan kemakmuran. Yang C, lingkaran melambangkan persatuan ASEAN. Coba kalian lihat ya gambarnya ASEAN. Bentuk dari lambang padi yang warna kuning itu, coba kalian dihitung, tersebut juga terhimpun terletak di tengah-tengah lingkaran merah. Disimak ya, di bawah batang padi ini terdapat tulisan ASEAN dan hurufnya kecil dengan jenis huruf Helvetica berwarna biru. Benar ya? Lingkaran merah ini dibatasi cincin putih dan biru. Setiap warna pun ada kaitannya dengan arti dari lambang ASEAN ini. Pasti kaitannya erat dengan tujuan dan keinginan dari pendiri ASEAN yang ingin agar organisasi ini nantinya bisa menjadi organisasi yang bisa membantu banyak orang.